Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Iwan. Di video saya kali ini saya ingin membahas beberapa video yang beredar yang sampai dengan hari ini masih mempermasalahkan soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Di media TikTok masih sering atau masih banyak beredar video-video atau video-video yang sifatnya menyalahkan Pak Joko Widodo. Bahkan ada juga yang menyebut pemindahan ibu kota itu merupakan ambisi dari Pak Joko Widodo. Kalau saya mengatakan tidak seperti itu. Adapun pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu, terlepas Kalimantan Timur ataupun daerah lain yang menjadi pilihan, intinya dipindah dari Jakarta, itu sudah ada sejak era Bung Karno, atau perencanaan untuk memindahkan ibu kota negara keluar dari Jakarta itu sudah ada sejak era Bung Karno. Jadi bukan baru terjadi atau bukan baru ada ide itu di era Pak Jokowi, tapi itu sudah ada sejak era Bung Karno. Nah, terlepas Kalimantan Timur yang kemudian menjadi pilihan menjadi ibu kota negara yang baru, itu pun juga sudah pasti sudah melewati berbagai pertimbangan, perundingan dan lain-lain. Namun kalaupun toh kemudian dinyatakan salah atas pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu dianggap salah pun, saya tidak setuju kalau kesalahan itu hanya ditujukan kepada Pak Jokowi seorang diri. Karena selain Pak Jokowi, banyak pihak-pihak yang lain atau banyak pihak-pihak yang dilibatkan dalam perundingan terkait pemindahan ibu kota tersebut. Jadi kalaupun kemudian dikatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu dikatakan salah, maka sekali lagi yang salah bukan hanya Pak Jokowi, tetapi semua pihak-pihak yang menyetujui pemindahan ibu kota itu, pemindahan ibu kota negara itu pun termasuk yang bersalah, termasuk barangkali saya sendiri, karena saya termasuk yang menyetujui walaupun saya tidak ikut atau tidak saya tidak ikut dalam perundingan, tetapi saya salah satu rakyat Indonesia yang setuju pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalaulah kemudian dinyatakan salah, maka yang salah bukan Pak Jokowi sendiri, tetapi semua pihak yang menyetujui pemindahan ibu kota negara tersebut termasuk yang bersalah. Itu satu hal yang ingin saya bahas. Kemudian hal yang lain terkait dinasti yang katanya Pak Joko Widodo berusaha membangun dinasti. Perlu saya ingatkan untuk kita semua, atau perlu saya ingatkan buat kita semua dalam hal ini, bahwa negara kita ini menganut sistem demokrasi, di mana pemimpin, baik itu kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat. Jadi kalaupun tuh Pak Jokowi dalam hal ini menghendaki anak-anak beliau misalnya, jika tidak dipilih oleh rakyat tentu tidak akan jadi. Anggaplah Pak Jokowi menggunakan kekuasaan beliau untuk menekan rakyat. Saya yakin tidak semua rakyat mau memilih di bawah tekanan, atau tidak semua rakyat memilih karena di bawah tekanan. Karena di zaman sekarang ini adalah zaman semua serba digital, zaman yang hampir semua itu memiliki smartphone atau gampang diviralkan. Oleh karena itu saya yakin tidak semudah itu. Andai kata Pak Jokowi menggunakan kekuasaan sebagai presiden untuk menekan pihak-pihak tertentu sebagaimana yang dituduhkan selama ini, ya tentu tidak segampang itu juga. Atau tidak semua rakyat yang mau ditekan. Pasti ada yang memberontak. Kalaulah memang di bawah tekanan. Tetapi
Ya karena memang ini sudah menjadi kehendak rakyat. Katakanlah ini sudah menjadi kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala melalui suara rakyat mayoritas yang memilih. Jadi bukan karena dinasti, bukan karena ditunjuk oleh Pak Jokowi, atau bukan karena Pak Jokowi. Walaupun ada sebagian yang memilih karena melihat Pak Jokowi di belakang calon tersebut. Walaupun ada yang melihat seperti itu. Tetapi saya yakin tidak semua melihat di belakang atau tidak semua memilih Pak Prabowo Gibran itu hanya karena ada Pak Jokowi di dalamnya atau di belakangnya. Tentu ada juga yang memilih karena memang melihat figur dari Pak Prabowo sendiri dan juga Gibran. Karena saya juga yakin bahwasanya pemilih-pemilih atau pendukung-pendukung Pak Prabowo yang militan ya, tentu juga masih ada, yang fanatik itu juga masih ada. Itu jadi bukan hanya karena Pak Jokowi yang ada di belakang calon tersebut, tetapi juga ada pengaruh figur dari Pak Prabowo itu sendiri dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi kalau semua itu dikaitkan selalu ke Pak Jokowi karena cawe-cawe Pak Jokowi, ya saya katakan juga itu kurang tepat juga gitu. Artinya ya janganlah membuat semacam satu fitnahan dengan tidak ada buktinya gitu. Atau jangan membuat satu pernyataan yang tidak disertai dengan bukti, apalagi pernyataan tersebut bersifat tuduhan. Kalau tidak disertai dengan bukti maka akan menjadi fitnah. Sementara kita semua tahu, saya kira hampir semua agama lah yang menyatakan jika kita memfitnah orang lain yang tidak benar fitnahan tersebut, maka segala amal ibadah kita itu dengan sendirinya berpindah kepada orang yang difitnah. Dan bahkan fitnah itu konon katanya lebih kejam dari pembunuhan. Itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video saya ini, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri, yang dapat menyaksikan video saya ini, atau yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video saya ini, saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Dan kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan video saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti saya tidak bermaksud untuk mendikte dan menggurui, tetapi inilah murni pendapat saya pribadi terkait banyaknya video atau video-video yang beredar, terutama di TikTok yang saya saksikan, sehingga saya tergerak untuk membuat video ini. Dengan sekali lagi, dengan tidak bermaksud untuk mendikte atau menggurui, tapi ini adalah pendapat saya pribadi. Kira-kira demikian teman-teman semua yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video saya ini dari dalam maupun di luar negeri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.